Oke, kita ulangi lagi ya. Jadi pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, ada topik 1 yaitu terkait dengan objek PPNBM. Topik 2 kita akan membahas masalah dasar pengenaan PPNBM, tarif PPNBM, dan cara perhitungannya, cara menghitungnya. Yang ketiga adalah syarat saat terhutang PPNBM dan tempat terhutang PPNBM. Kita masuk ke topik 1, yaitu dasar hukumnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai, barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah. Terus diganti beberapa kali, dan perubahan ketiga adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai, barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah. Berikutnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 yang tahun lalu, yaitu tentang Cipta Kerja, di mana di sini lengkap semua perubahan dari pajak dan yang lainnya. Pengertian. Pajak penjualan Pengertian, pajak penjualan atas barang mewah merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri di dalam daerah pabean, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Waluyo 2019 ya. Kedua, ada karakteristik daripada PPNBM, yaitu pengenaan terhadap PPNBM ini hanya sifatnya satu kali. Jadi pengenaannya hanya satu kali aja. Ya. Jadi tidak bisa beberapa kali. Kedua, PPNBM ini tidak dapat dilakukan pengkreditan dengan PPN. Jadi ketika penyerahan jasa barang dan jasa itu dikenakan PPN dan PPNBM, ini PPNBM tidak bisa untuk dikreditkan atau seperti halnya dengan PPN bisa dikreditkan. Ya, kalau PPNBM itu tidak bisa. Jadi ketika dikenakan PPNBM itu akan menjadikan suatu beban, ya, beban atau dimasukkan menjadi tambahan dari harga pembelian. Ketiga adalah tidak mengenal pajak masukan, ya. Jadi pajak masukan ya seperti tadi dikatakan bahwa kalau di PPN ada pajak masukan, ada pajak keluaran. Kalau di sini PPNBM tidak ada. Penyerahan pada tingkat berikutnya tidak lagi dikenai pajak penjualan atas barang mewah. Jadi tidak cukup tadi katakan satu kali dalam pengenaan PPNBM. Objek penjualan atas barang mewah, ya, yaitu penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Kedua adalah impor barang kena pajak yang tergolong mewah, yaitu atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh produsen atau atas impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Di samping dikenai pajak pertambahan nilai, dikenakan juga pajak penjualan atas barang mewah. Jadi ketika ada barang impor, itu akan dikenakan PPN dan PPNBM. Ya. Jadi ada dikenakan dua. Nanti kita lihat. Pertimbangan mengapa penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah dikenakan PPNBM, ya, yaitu adanya perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Ya. Sini bahwa
tidak hanya tidak hanya berpenghasilan rendah yang dikenakan pajak, tapi juga ada di konsumen yang berpenghasilan tinggi. Kedua adalah perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah. Ya. Artinya konsumsi dalam negeri misalnya terhadap barang mewah itu bisa dikendalikan gitu, yaitu dengan cara ya nanti dengan menaikkan tarif yang tinggi sehingga konsumsi di dalam negeri tentunya akan menurun ya dengan barang impor masuk ya itu akan menghambat impor sehingga konsumsi di dalam negeri itu bisa terkendali. Terus perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Nah, ini juga salah satu bahwa dengan PPNBM itu juga selain mengendalikan juga melindungi terhadap produsen. Ya misalnya produksi sepatu gitu kan misalnya. Sepatu ketika dia masuk di Indonesia kalau harganya murah tentu ya produsen sepatu misalnya di Bandung ini ada Cibaduyut ya akan sirna ya akan hilang gitu kan karena kalah bersaing dengan produk-produk dari luar negeri. Untuk itu maka perlu perlindungan terhadap produsen kecil ini yaitu dengan cara ketika impor masuk makanya tarifnya ditinggikan. Terus perlu untuk pengamanan penerimaan negara, memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya atau tidak tetap dikenakan pajak. Jadi artinya bahwa penerimaan negara, walaupun tinggi gitu kan, tapi kan konsumsi, melindungi konsumsi, mengendalikan konsumsi, melindungi produsen itulah bagian daripada penerimaan. Makanya dengan penerimaan tinggi ini berarti negara bisa mendapatkan penerimaan yang lebih besar ya gitu. Objek pajak penjualan atas barang mewah ya. Yang termasuk dalam pengertian penghasilan dalam kegiatan PPNBM ini adalah merakit ya, yaitu menggabungkan bagian-bagian lepas dari satu barang menjadi barang setengah jadi atau barang jadi seperti merakit mobil, barang elektronik dan perabotan. Ini lebih kepada jasa ya. Memasak yaitu mengolah barang dengan jasa memanaskan baik dicampur bahan lain dan maupun tidak. Mencampur yaitu mempersatukan dua atau lebih unsur zat ya, untuk menghasilkan satu atau lebih dari barang lain. Mengemas dan menempatkan suatu barang ke dalam suatu benda untuk melindunginya dari kerusakan dan untuk meningkatkan pemasarannya. Membotolkan yaitu memasukkan minuman atau benda cair ke dalam botol yang tutup menurut cara tertentu, serta kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan kegiatan atau jadi inilah yang nanti juga menjadikan objek daripada pajak penjualan atas barang mewah dari penghasilan. Dasar pengenaan oke. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan nggak? Ini kita menginjak ke topik 2 nih. Pak, itu yang sebelumnya tuh yang termasuk dengan harga-harga yang tinggi aja atau gimana, Pak? Maksudnya gimana nih? Yang tadi, Pak, sebelumnya, Pak. Ini. Sebelahnya lagi, Pak. Nah, itu, Pak. Yang merakit, memasak, mencampur kayak gitu, itu tuh dengan harga tertentu atau emang gimana, Pak? Ya, jadi ini penghasilan-penghasilan yang kan di sini kan ada ya. Ya, ada penghasilannya. Nah, di sini kan ada proses merakit ya, yaitu barang-barang
Ya ada kan misalnya produsen, yang ada yang produsen kan ada yang mengimpor barang-barang ya, barang-barang yang dari luar itu bagian-bagian ya, demi bagian-bagian. Nah, bagian-bagian itu kan ada ya pabriknya kan, yaitu dirakit menjadi suatu kendaraan kan gitu. Nah, itu diantaranya seperti itu. Jadi istilahnya spare part yang dikirim dari luar masih apa namanya, kalau mungkin bentuk apa namanya, bentuk yang apa namanya istilahnya yang utuh. Nah, itu mungkin memerlukan tempat yang besar. Kalau kalau mungkin secara apa namanya parsial itu mungkin bisa misalnya barang-barang itu ketika merakit, nah itu adalah merupakan suatu jasa ya apa namanya mendapatkan objek daripada penghasilan gitu. Seperti itu mungkin. Ada lagi mungkin atau belum puas? Udah Pak, terima kasih Pak. Ya.